ご無事は静かに弔った。なんということじゃ、人間。食いまくり、数多くの能力をライ。戦いたい。勝って食いたい。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di WS21 CSTL. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian pada baik-baik aja lah ya. Amin. Ya udahlah, tanpa berlama-lama, pada episode kali ini kita akan melanjutkan serial anime yang berjudul Re-Monster. Bagaimanakah kelanjutan dari Goburo dan juga kawan-kawannya? Ya udah yuk, mari kita mulai filmnya. Happy fun dan selamat menonton. Hari ke-17, dikala itu Goburo pun sedang berusaha untuk membangunkan Gobkichi dikarenakan ada sesuatu hal buruk yang sedang menimpa goa itu, yang dimana ternyata para manusia wanita pun rupanya telah meninggoy semua nih guys, yang tempo hari ditemukan oleh Goburo di lumbung harta. Dalam situasi ini, Gobchi pun menjadi sangat bingung nih guys, kenapa hal semacam ini bisa terjadi. Namun, Gobchi beranggapan mungkin saja jika wanita-wanita itu merasa putus asa hingga kemudian meninggoy dengan cara meminum sebuah racun hingga mereka pun meninggoy dalam keadaan tertidur. Tak ingin ambil pusing dengan situasi yang terjadi, Gobchi pun mengajak Goburo untuk segera menyelenggarakan sebuah upacara kematian untuk menghormati para arwah-arwah wanita-wanita tersebut. 自分たちの身の上を眠るように死んでいく。人間の女たちがみんな。 Scene pun lalu berpindah pada hari ke-26. Terlihat pada waktu itu Goburo sedang melatih para goblin untuk melatih keterampilan dan juga kemampuan mereka. Di sini Goburo pun sangat yakin jika para goblin pasti akan dilatih oleh Goburo dengan kemampuan yang sangat unggul. Sebab selama melatih mereka semua, ternyata Goburo telah menghabisi para musuh-musuh yang memiliki kemampuan tinggi. Sehingga karena hal itu, level dan kemampuannya pun menjadi meningkat jauh lebih pesat dari sebelumnya. Sewaktu Goburo sedang melatih para goblin, tiba-tiba saja mereka semua pun dikejutkan dengan kedatangan segerombol orang yang tiba-tiba datang ke arah mereka. Menyadari hal tersebut, Goburo bersama dengan Gobnichi pun kemudian langsung ingin menghabisi mereka semua. Namun langsung dihentikan oleh Gobchi. Gobchi mengatakan pada Goburo dan juga Gobnichi jika mereka semua hanyalah segerombolan perantau atau bisa dibilang sebagai ayah dari para goblin sekarang, termasuk Goburo dan juga Gobnichi. Singkat cerita, para goblin tersebut pun akhirnya bertemu dengan pasukan goblin dari Goburo. Mereka pun bertegur sapa dan juga bercanda gurau, karena sejatinya mereka adalah tadinya juga para goblin, namun kini mereka telah berhasil untuk berevolusi dengan baik. Selain para goblin ini yang dipimpin oleh Hopken, mereka semua membawa bahan makanan yang cukup banyak. Mereka juga ternyata membawa 5 manusia wanita yang mereka sandra di jalan. Kemudian melihat hal itu, Goburo pun lalu berpikiran jika ia ingin mendapatkan 5 wanita itu. Ia pun kemudian langsung memintanya pada Hopken secara baik-baik. Mendengar perkataan dari Goburo tersebut, Hopken pun menjadi sangat marah. Lalu ia pun mengajak Goburo untuk bertarung. Dan di sana semua pengikut dari masing-masing kubu pun nampak bersiap untuk saling bertarung juga. Namun ada 2 orang wanita bernama Hopsato dan juga Hopsi si ahli sihir. Mereka berkata jika dalam masalah ini sebaiknya tidak melibatkan siapapun selain Hopken dan juga Goburo sendiri. Mereka berdua pun setuju dengan usulan Hopsato dan juga Hopsi. Dan pada akhirnya tak butuh waktu lama untuk Goburo dapat mengalahkan Hopken menggunakan sebuah benang yang mirip dengan miliknya Spider-Man. Lalu dengan hal itu, dengan kalahnya Hopken, maka itu artinya 5 wanita manusia itu pun kini menjadi milik Goburo. Sekaligus Goburo berkata jika dialah yang mulai saat ini yang akan menjadi pemimpin di desa Goblin. Pada para wanita ini, Goburo pun mencoba untuk mulai pendekatan, sebab Goburo ingin mengetahui hal apakah yang akan dia pelajari dari tubuh manusia. Namun Goburo tidak berniat untuk memakan mereka semua.
Sebaliknya, Goburo berjanji jika mereka semua akan dilindungi oleh Goburo. Yang pada akhirnya, Goburo pun akhirnya mengetahui jika sebenarnya manusia tidak berevolusi seperti para goblin, namun mereka memiliki berbagai macam profesi yang mereka geluti. Contohnya seperti gadis kalem ini yang memiliki profesi sebagai penilai dan juga penempa. Lalu si kembar bersaudara yang berprofesi sebagai koki dan juga penjahit. Gadis berkacamata yang ternyata seorang alkemis, dan terakhir adalah gadis rambut merah yang merupakan profesinya sebagai pendekar pemula. Kemudian Goburo pun kembali melatih para goblin di desanya, termasuk pasukan Hopken dan juga Hopken sendiri. Goburo berkata jika kali ini ia sengaja tidak berburu karena harus fokus pada latihannya kali ini. Lalu malam harinya saat Goburo tertidur, ia pun terbangun. Sebab dengan kemampuan yang dimiliki oleh Goburo, ia pun dapat mengetahui jika saat ini Hopken bersama dengan para goblin pasukannya sedang berusaha untuk membawa kabur 5 wanita yang ditahan oleh Goburo. Kemudian saat Hopken hendak mengambil 5 barang mewah itu atau 5 wanita tersebut, untungnya Goburo pun datang tepat waktu dan langsung menghabisi semua goblin yang ada di sana, terkecuali Hopken. 間手出し現金って言ったばかりだ。しっかり見届けてもらうためにな。Goburo pun kemudian langsung menggantung Hopken di bawah pohon menggunakan tali Spiderman miliknya. Para goblin yang ada di sana sangat takut pada Goburo. Kemudian Goburo berkata pada mereka semua, jika apakah kalian paham dengan aturan yang telah aku berikan? Goblin ini pun hanya bisa mengangguk. Kemudian Goburo pun menyuruh mereka semua untuk bubar. Sementara Hopken sendiri dibiarkan begitu saja tergantung oleh Goburo sampai esok pagi, akhirnya ia pasti meninggoy. Hari ke-32, Goburo, Gobniki, dan juga Gobmi, mereka semua pun sepakat untuk kembali berburu. Yang ternyata buruan mereka kali ini adalah sebuah kuda yang mungkin berjenis unicorn. Kalau nggak salah sih yaitu, tapi nggak tahu deh apa namanya. Akan tetapi, rupanya kuda unicorn ini memiliki kulit yang sangat keras. Panah Gobmi pun sama sekali tidak mampu untuk menembus kulit dari kuda tersebut. Goburo pun kembali mengeluarkan kemampuan Spiderman-nya, hingga kuda itu pun berhasil terjaring oleh kemampuan dari Goburo, diikuti dengan Gobkiji yang kemudian langsung menghabisi kuda tersebut dibantu dengan Goburo. Alhasil kuda itu pun berhasil meninggoy. Lalu Gobmi, Goburo, Gobnichi, dan juga Hopsi, mereka semua pun mukbang bersama kuda tersebut. Yang kemudian sewaktu setelah selesai mukbang, Goburo pun mendapatkan sebuah kemampuan baru yang bernama laju sisik jeritan kuda bersisik. Malam harinya saat Goburo sedang tertidur, tiba-tiba saja ia pun menjadi terbangun karena ia dikejutkan dengan kemunculan secara tiba-tiba si gadis rambut merah. Kemudian si gadis rambut merah pun langsung tidur di dekat Goburo yang menurutnya akan jauh lebih aman untuk dirinya. Namun pagi harinya saat Goburo terbangun, ia pun terkejut karena di sebelahnya ternyata juga ada Gobmi. Kemudian Goburo, Gobnichi, dan juga Gobmi, mereka semua bersiap untuk melatih para goblin kembali. Goburo pun langsung menunjuk kapten-kapten yang akan melatih pasukan mereka masing-masing. Yang pertama ada Gobmi yang menjadi kapten unit serangan jarak jauh. Kemudian ada Gobnichi yang menjadi kapten unit bersenjata berat. Hop1 yang menjadi kapten unit bersenjata ringan yang sangat lincah. Lalu Gobe menjadi kapten unit belakang yang mengerjakan tugas sederhana. Dan yang terakhir ada Hopse yang menjadi kapten unit ahli sihir. Setelah semua kapten dipilih oleh Goburo, Goburo sendiri kemudian pergi menuju hutan sendirian dikarenakan ia akan
akan berburu banyak monster-monster yang sangat berkekuatan besar sendirian nantinya. Dan dia tahu jika mengajak teman-teman yang lain, hal itu akan sangat berbahaya. Lalu Goburo pun melihat kembali sebuah kuda unicorn. Dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh kuda bersisik sebelumnya, ia pun dengan sangat mudah mengalahkan kuda itu. Dan kini ia pun setelah melanjutkan perjalanan, ia pun tiba di sebuah tempat yang menurut Goburo sangat aneh. Goburo lalu teringat perkataan dari Gobji jika tempat ini merupakan tempat hutan utara yang dikuasai oleh beruang merah. Kemudian beruang merah pun muncul secara tiba-tiba. Hal itu pun mengejutkan Gobure, yang dimana biasanya jika orang normal pada umumnya pasti akan segera lari sewaktu melihat kemunculan beruang merah. Namun tidak bagi Gobure, yang ternyata ia malah menyiapkan sebuah strategi khusus untuk dapat mukbang si beruang merah ini. Karena kemampuan si beruang merah, Gobure yakin akan jauh lebih tinggi daripada monster yang lain yang ada di hutan utara. Di desa para goblin sendiri, ternyata saat ini Gobure sangat dicemaskan oleh Gobmi, sebab ia yang belum juga pulang sampai sekarang. Ditambah lagi semua orang yang ditanyai oleh Gobmi, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui di manakah keadaan Gobure. Sementara kembali kepada Gobure, yang di sini mereka pun segera akan bertarung. 本能が囁いているようだった。右腕 Walaupun dalam pertarungan ini si beruang merah berhasil terpotong lengannya oleh Gobure, namun faktanya ia masih dapat berdiri dengan sangat kuat dan berbalik untuk menyerang Gobure, sehingga Gobure pun menjadi sangat kewalahan. Terlebih lagi sebuah jaring Spiderman-nya sama sekali tidak berarti apa-apa bagi si beruang merah. Merasa terancam, beruang merah pun kemudian mengeluarkan nafas apinya. Di sini Gobure pun terkejut karena seumur hidupnya baru ia melihat jika beruang dapat mengeluarkan api yang panasnya mencapai 20.000 derajat Celcius. Gobure pun tetap melanjutkan pertarungannya walaupun ia tahu jika dalam pertarungan kali ini ia akan mengalami cedera yang sangat serius. Singkat cerita, setelah bertarung secara sengit, pada akhirnya beruang itu pun berhasil dikalahkan oleh Gobure. Meskipun akhirnya Gobure kehilangan tangan kirinya dari pertarungan sengit tersebut. Dan pada akhirnya Gobure pun langsung memakan daging beruang itu. Dan ia pun mendapatkan sebuah kemampuan yang sangat hebat, yaitu perusak berat kekuatan superior. Sekaligus Gobure saat ini juga dapat berhasil kembali berevolusi menjadi Ogre Rare Species karena level dari Gobure sendiri sudah diambang batas atau melebihi kapasitasnya. Akan tetapi, sewaktu Gobure kembali ke desa Goblin, tak ada satu orang pun yang mengenali wujud dari Goburo yang kini telah menjadi ogre. Namun tidak dengan Gobmi, ia pun mengenali jika itu adalah Goburo. Kemudian Gobmi yang kesal karena Goburo yang tak kunjung pulang, ia pun lalu berusaha untuk menendangnya. Alhasil kaki Gobmi sendiri yang merasa sangat sakit karena kini saat Goburo telah berevolusi menjadi ogre, tubuhnya pun menjadi semakin kuat dari sebelumnya. ベアをオーガになったのか。やっぱりお前すごいぞ。で戻ってこれたんだ。